guys, nah kali ini gue bakal ganti lagi nih racikan shock breaker depan si Polytron ini ya. Gue mau cerita sedikit, gue udah 3 kali nih setting bolak-balik ke bengkel selama pemakaian 4 bulanan lah ya. Setelah video pertama gue tayang ini, nah racikan pertama itu gue cuman ganti oli sama custom si sulingannya. Sulingan itu ditambah 1 lubang. Itu enak sih, lebih enak daripada bawaan si Poli nih, tapi ya masih keras kan menurut gua. Oke, akhirnya gua ganti lagi pakai per itu dia diameternya kan lebih kecil ya, terus dia pakai kita sesuaikan, dan itu lumayan tuh empuk, bener deh itu empuk, tapi dia cuma bertahan cuma 2 minggu. Setelah 2 minggu itu dia jadi apa ya, jadi mendem gitu loh. Pas dicek, dibongkar, oh ternyata si pernya itu bengkok karena si diameter per racking ini enggak diameternya lebih kecil dibanding si bawaan Fox R kan. Ya udah, gue nggak ada ini lagi, nggak ada spare lagi, ya udahlah balikin lagi tuh ke per ori, tapi gue minta tambahin coba lubang sulingannya jadi 2 gitu. Jadi total nih masing-masing ada 3 nih, 3 sulingan kan, kiri kanan. Ya masih balik lagi jadinya ke settingan pertama kan, keras gitu. Oke, akhirnya gue beli tuh per punya PCX 150 ya, K97. Itu secara diameter overall sih sama ya, cuman gue nggak ganti. Gue masalahnya, gue malas banget ke bengkel kalau hasilnya nggak memuaskan gitu. Nah, karena gue lihat di forum itu memang ada yang dari per PCX ke per racking. Waduh, gue pikirin kayaknya bakal sama aja gak sih gitu kan. Nah, kali ini gue mau ganti aja deh shocknya, dibanding capek ya bolak-balik ngabisin duit, waktu, uang. Nah, gue bakal ganti ini dia. Ini shock breaker punyanya NMAX All ya lumayan ya, masih bagus. Ini gue beli copotan di Tokopedia. Nanti tokonya gue kasih link di deskripsi ya. Sebenarnya sih tokonya kayaknya emang jualan aksesoris Polytron ya, jadi segala macam ada, pernya aja ada. Gue juga beli per PCX tuh di dia awalnya, tapi gue belum ganti gitu kan. Ya udah, ini gue dapet di dia dengan harga berapa ya, 380-an lah. Tapi gue purchase-nya nggak di Tokopedia, gue purchase-nya di Shopee kan. Ternyata dia ada juga di Shopee. Ya gue, ya sebagai kita sebagai customer ya, kita lihat yang lebih murah mana ya. Siapa tahu kan lebih murah di Shopee gitu kan. Pas gue cek bener aja lebih murah di Shopee ya, karena dapat potongan juga sih. Ya udah, gue minta kirim, gue order, datang nih ya. Nah, problemnya dia ini beda kan dudukan ini, si as rodanya ini dia lebih kecil kalau nggak salah. Makanya gue beli si converter kitnya. Converter kitnya juga di toko dia juga ada juga, wih lengkap banget deh. Jadi kurang lebih gue mungkin 500.000 ya, kurang lebih ya, budget 500.000. Yang mahal tuh ya shocknya ini sih. Cuma mungkin kalau kalian dapetin shock breakernya di lawakan mungkin bisa lebih murah gitu. Tapi gue prefer kayaknya, karena gue nggak pandai nego ya, jadi gue prefer yang udah jadi aja deh. Ini kan juga ada disortir nih katanya sama dia kan, jadi dipilah-pilih lah istilahnya, yang bagus yang mana. Ya udah, oke, gue mau ganti. Nah, oh ya, kebetulan nih kan gue punya per PCX ya, tapi gue mau ganti ini dulu pakai si shock NMAX sama si converter kitnya, pakai ini ya, Polytron, bawaan Polytron semua. Jadi dia udah dapat, nanti di paketnya gue tunjukin deh, atau gue tunjukin gue. Nah, kalau udah kepasang sekiranya kurang enak atau kurang empuk, kayaknya
gue bakal ganti nih si pernya pakai punya si per PCX. Jadi shock NMAX ini dalamnya nanti per PCX gitu ya. Tapi gue sebelum gue ganti gue mau tes dulu nih, enak gak gitu kan. Kalau misalnya masih enak ya udah gue nggak ganti gitu. Dan pengalaman gue dulu sebelum gue punya motor ini, gue punya NMAX ini PCX, gue ganti nih PCX maksudnya, sorry, si shocknya gue ganti nih, pernya pakai PCX. Itu lebih lembut sih yang pasti gitu. Tapi kan balik lagi ya, kan bobot motor ini lumayan berat ya, beda sama NMAX gitu. Mungkin shock NMAX yang keras di NMAX itu mungkin di polyester jadi empuk, kita kan nggak tahu. Makanya kita tes, gue bakal ke bengkel, videonya seadanya aja ya. Gue juga nggak mau ngerjain sendiri lagi, males banget, alias nggak bisa sih sebenarnya Bang, yang berat-berat kayak gini. Oke guys, gitu aja guys. Jadi pelek kagak jadi lu ya? Jadi Belum. coba puterin roda. Oke, sip. Oke guys, ini udah kepasang ya. Nih, cakep ya. Nah, gue sengaja nih pakai spakbor NMAX sekalian. Ya biar matching aja gitu ya. Kenapa gue pilih shock NMAX? Ya karena enak sih, spare partnya banyak cuy. Kalau misalnya seandainya bocor, sealnya ada gitu. Tapi kalau misalnya Fox R tuh, gua baca-baca tuh nggak ada ya seal persamaannya. Katanya sih punya NMAX bisa, cuman ada yang bilang nggak pas gitu di dalamnya si seal shock dalamnya ya. Jadi ini ada seal shock sama seal debu. Kalau seal debu mungkin sama aja ya, karena kan diameternya sama. Nah, kalau yang seal dalamnya itu tuh dudukannya beda. Ya gue nggak tahu ya. Gue yang baca aja sih gitu. Jadi ya kenapa milih NMAX ya, enak aja sih. Yang jelas lebih enak, lebih empuk. Kalau misalnya ribbon juga itu tukang shock pasti udah tahu lah yang apa namanya, garapan yang enaknya gimana gitu. Nah ini gue bakal tes kempukannya ya. Oke. Nah guys, kita bakal tes ya. Nah ini ada jalan rusak nih. Kalau posisi tidur enak banget. Waduh, X-Max yang belakang aja ini. Nah jadi nih jalan batu-batu ya. Cuma emang masih geter sih stangnya ini. Emang tipikal sih, seempuk apapun juga pasti geter gitu. Tapi yang berbeda sih pada saat polisi tidur sih. Polisi tidur tuh enak banget. Kalau babatuan ya relatif lah ya. Nah ini ada polisi tidur di depan ini. Nah ini kita tes. Tuh, meredamnya lumayan lah ya. Nah ini di jalan yang halus. Ini sih ya sama aja ya, jalan halus. Yang berbeda tuh yang pasti kayak ada polisi tidur ya, atau jalan yang bergelombang. Itu cukup meredam sini, cukup meredam. Nah nanti kita bakal tes lagi jalan rusak nih sebelah kiri ya. Nih dia nih, ini jalan batu-batuan juga nih. Nah, ini ya, ini jalan rusak nih ya. Nih depan polisi tidur. Oke sih, ini udah kayak motor biasa aja ya, motor bensin. Ada yang pasti goyang ya goyang, tapi ini lebih meredam nih. Oke, gitu aja mungkin. Oke, kalau emang masih kurang kita tinggal ganti per PCX aja ya, kita ganti olinya.
Kan ini juga namanya juga copotan. Tapi ini oke sih. Ya lumayan lah, kita coba beberapa minggu dulu kali. Kita tes jangan rusak. Terus-terusan apakah dia semakin keras? Kalau semakin keras berarti ada yang harus diganti ya, entah itu olinya atau pernya. Oke gitu aja guys, dah.